Jibril mengajarkan manusia tentang agama. Telah menceritakan kepadaku Abu Khaisamah Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Waki dari Hahmas, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari, dan ini hadisnya. Telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Kahmas dari Ibnu Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar. Dia berkata, orang yang pertama kali membahas takdir di Basrah adalah Mabat al-Juhani. Maka aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari bertolak haji atau umrah. Maka kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, maka kami akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang mereka katakan berkaitan dengan takdir. Maka Abdullah bin Umar diberikan taufik oleh Allah untuk kami. Sedangkan dia masuk masjid, lalu aku dan temanku menghadangnya. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku. Maka aku berkata, wahai Abdurrahman, sesungguhnya nampak di hadapan kami suatu kaum membaca Al-Quran dan mencari ilmu, lalu mengklaim bahwa tidak ada takdir dan perkaranya adalah baru, tidak didahului oleh takdir dan ilmu Allah. Maka Abdullah bin Umar menjawab, apabila kamu bertemu orang-orang tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan bahwa mereka berlepas diri dariku, dan demi zat yang mana hamba Allah bersumpah dengannya, kalau seandainya salah seorang dari kalian menafkahkan emas seperti gunung Uhud, niscaya sedekahnya tidak akan diterima hingga dia beriman kepada takdir baik dan buruk. Dia berkata, kemudian dia mulai menceritakan hadis seraya berkata, Umar bin Khattab berkata, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya hingga dia menerangi Nabi SAW, lalu menyedarkan lututnya pada lutut Nabi SAW, kemudian berkata, hai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah, jika kamu mampu untuk bepergian kepadanya. Dia berkata, kamu benar. Umar berkata, maka kami kaget terhadapnya karena dia yang menanyakannya dan membenarkannya. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Dia menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Dia berkata, kamu benar. Dia bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, kapankah hari akhir itu? Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lalu bertanya, lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, apabila seorang budak melahirkan anak tuanya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing, namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan.
Kemudian dia bertolak pergi. Maka aku tetap saja heran. Kemudian beliau berkata, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Beliau bersabda, "Itulah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari dan Abu Kamil al-Jahdari serta Ahmad bin Abdah." Mereka berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yazid dari Mahtar al-Waraq, dari Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar." Dia berkata, ketika Ma'bad berkata dengan sesuatu yang dia bicarakan tentang masalah takdir, maka kami mengingkari hal tersebut. Dia berkata lagi, "Lalu aku melakukan haji bersama Umayyad bin Abdurrahman al-Himyari." Lalu mereka menyebutkan hadis dengan makna hadis Kahmas. Di dalamnya terdapat sebagian tambahan dan kekurangan huruf. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id al-Ghattan, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Iyas, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya berkata, "Kami bertemu Abdullah bin Umar, lalu kami menyebutkan tentang takdir dan pendapat mereka tentangnya. Lalu dia mengisahkan hadis tersebut sebagaimana hadis mereka dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, dan di dalamnya terdapat suatu tambahan dan pengurangan. Dan telah menceritakan kepada kami Ajat bin As-Sa'ir, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Al-Mu'tamir dari bapaknya, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW dengan semisal hadis mereka." Hadis riwayat Muslim.